Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Alfriani dari kelas Manajemen Investasi Lanjutan. Ingin menyampaikan rangkuman dari materi bond valuation. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian dari bond valuation itu sendiri. Jadi bond valuation adalah proses menilai nilai wajar obligasi berdasarkan aliran kas masa depan dan tingkat diskonto. Obligasi merupakan instrumen utang dengan fitur utama seperti nilai nominal atau face value, kupon, tenor, harga pasar, dan ketentuan lainnya. Jenis obligasi meliputi ada obligasi pemerintah, korporasi, serta obligasi dengan jaminan atau tanpa jaminan. Komponen utama dalam penilaian obligasi mencakup bond atau bunga periodik, nilai nominal, waktu jatuh tempo, dan jenis obligasi atau secured, unsecured, callable, dan non-callable. Valuasi obligasi menggunakan model nilai waktu uang atau time value of money dengan mendiskon aliran kas masa depan berdasarkan tingkat bunga pasar. Yield to maturity atau YTM adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang untuk membuat nilai sekarang dari aliran kas obligasi setara dengan harga pasar obligasi. Harga obligasi sendiri memiliki hubungan terbalik dengan tingkat bunga. Ketika tingkat bunga pasar naik, harga obligasi turun dan sebaliknya. Jika obligasi dijual pada nilai nominal atau par, YTM current yield dan coupon yield akan sama. Jika obligasi dijual dengan diskon, YTM akan lebih tinggi dari yield lainnya. Dan jika dijual dengan premi, YTM akan menjadi lebih rendah. Nah, kurva yield menunjukkan hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu jatuh temponya. Tiga bentuk utama adalah ada kurva normal yang dia konsisten naik, kemudian ada yang bentuknya datar, dan juga ada yang terbalik atau dia cenderung turun. Kurva ini memberikan wawasan tentang ekspektasi pasar terhadap suatu bunga di masa depan. Kemudian ada durasi dan konveksitas di dalam obligasi ini. Durasi itu adalah alat penting untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Macaulay duration menghitung rata-rata tertimbang waktu pembayaran obligasi, sedangkan modified duration memperhitungkan tingkat bunga pasar untuk estimasi perubahan harga. Semakin panjang durasi, semakin panjang sensitivitas harga terhadap perubahan tingkat bunga. Sedangkan untuk konveksitas, di sini dia sebagai pengukuran tambahan. Gunanya untuk memperbaiki estimasi perubahan harga yang tidak linear akibat perubahan suku bunga yang besar. Obligasi dengan konveksitas yang tinggi memiliki karakteristik harga yang lebih stabil. Nah, dalam pasar obligasi ini kita ada yang namanya manajemen portofolio obligasi yang terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu pasif dan aktif. Pendekatan pasif meliputi strategi buy and hold dan indexing yang berfokus pada pemilihan obligasi yang sesuai dengan tujuan investasi tanpa banyak perubahan. Sedangkan untuk strategi aktif melibatkan antisipasi suku bunga, analisis obligasi, analisis resiko kredit, dan analisis spread yield untuk mengungguli benchmark. Strategi tambahan seperti immunization digunakan untuk melindungi portofolio dari risiko perubahan suku bunga. Alat analisis obligasi adalah alat yang penting yang meliputi implied forward rates, durasi, dan konveksitas. Forward rates memberikan estimasi tingkat bunga masa depan berdasarkan kurva yield saat ini. Analisis spread yield seperti spread statis dan spread yang disesuaikan opsi atau option adjusted spread memberikan wawasan tentang premi berisiko yang melekat pada obligasi dengan berbagai tingkat volatilitas pasar. Nah, kesimpulannya, valuasi obligasi adalah proses kompleks yang menentukan pemahaman tentang fitur intrinsik obligasi, dinamika suku bunga, dan alat analisis seperti durasi dan konveksitas.
Melalui strategi yang tepat, investor dapat mengoptimalkan portofolio untuk mencapai tujuan investasi mereka, baik dalam pengelolaan risiko maupun pencapaian imbal hasil yang optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian rangkuman obligasi disampaikan.